Bab 1. Ilmu dan belajar. Perlu diketahui bahwa dalil-dalil keutamaan ilmu banyak terdapat di dalam Al-Quran. Antara lain ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa bagi ulama dan keunggulan derajat di atas orang-orang mukmin sebanyak 700 derajat. Di antara dua derajat terdapat jarak perjalanan 500 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pula dalam ayat lainnya, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir 200 ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ulama'u warathatul anbiya." Para ulama adalah para pewaris Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalun nasil mu'minul alimul ladzi in istija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsuhu." Manusia yang paling utama adalah orang mukmin yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat, dan ketika tidak dibutuhkan maka ia pun mencukupi dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya'u wa thamratuhul ilmu." Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihadi amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihir rusul wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihir rusul." Manusia yang terdekat derajatnya dengan kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Adapun ahli ilmu, maka disebabkan mereka telah menunjukkan kepada manusia agama yang dibawa oleh para rasul. Adapun ahli jihad, maka mereka berjihad dengan pedang-pedang mereka untuk membela agama yang dibawa oleh para rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-alimu aminullah subhanahu fil ardh." Orang alim itu orang kepercayaan Allah di buminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yashfa'u yawmal qiyamatil anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada." Pada hari kiamat yang memberi syafaat adalah para nabi, para ulama, kemudian para syuhada. Fatah al-Mausuli telah mengatakan bahwa bukanlah orang yang sakit itu apabila dilarang makan dan minum serta berobat dia pasti akan mati. Mereka menjawab, "Benar, dia pasti mati."
Al-Mausuli mengatakan bahwa demikian pula halnya dengan hati. Apabila dicegah darinya hikmah dan ilmu selama 3 hari, ia pasti mati. Dan benarlah apa yang telah dikatakannya, karena makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan keduanya hati menjadi hidup, sebagaimana makanan dan minuman diperlukan bagi konsumsi tubuh. Barang siapa kehilangan ilmu, maka hatinya sakit dan pasti mati dengan tidak disadarinya. Karena kesibukan-kesibukan dunia melumpuhkan perasaannya. Apabila kematian mengungkapkan kesibukan-kesibukan itu darinya, maka ia pun merasakan kepedihan yang sangat dan mengalami penyesalan yang tak berakhir. Itulah pemahaman dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nasu nuyyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur atau lalai. Jika mereka mati, barulah mereka bangun atau sadar. Adapun keutamaan ilmu ditunjukkan oleh sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi rodan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dilakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li an takhduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalli mi'ata raka'atin. Kepergianmu untuk belajar satu bab ilmu lebih baik daripada solatmu sebanyak 100 rakaat. Abu Darda berkata, barang siapa berpendapat bahwa mencari ilmu bukan merupakan jihad, maka ia telah mengalami kekurangan dalam hal pendapat dan akalnya. Adapun keutamaan pengajaran, maka hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnah linnasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Quran Surat Ali Imran ayat 187. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda setelah membaca ayat di atas, ma atallahu aliman illa akhadha alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyina an tubayyinahu linnas wa la taktumun. Tidak sekali-kali Allah memberikan ilmu kepada orang alim, melainkan dia telah mengambil janji atasnya sebagaimana janji yang telah diambilnya dari para nabi, yaitu hendaklah kamu menerangkannya dan janganlah kamu menyembunyikannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz ibnul Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, li ayyuhdiyallahu bika rujulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu adalah lebih baik bagimu dunia dan seisinya. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang menceritakan sebuah hadis kepada seseorang, lalu orang yang diberitahu itu mengamalkannya, maka baginya akan mendapatkan pahala yang sama seperti amalan orang tersebut. Mengenai keutamaan dan mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dalam hal ini terdapat sebuah riwayat atsar yang berstatus marfu' dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Riwayat tersebut berbunyi,